but there's nothing you can tell them. This made a million, got another million on my schedule. No platform, make a break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. Halo teman-teman, jadi kami di sini kelompok 2 akan membahas materi tentang jasa akuntan publik. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian akuntansi publik. Akuntansi publik atau akuntansi sektor publik adalah praktik akuntan yang diterapkan pada organisasi dan entitas publik yang bertujuan untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan keuangan publik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang standar dan regulasi dalam jasa akuntansi publik. Jasa akuntansi publik berperan penting dalam sistem keuangan dengan tujuan utama memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap laporan keuangan entitas. Regulasi dan standar diperlukan untuk menjaga kualitas, transparansi, dan independensi akuntan publik dalam menjalankannya. Yang pertama itu ada peraturan utama. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Yang pertama, pengaturan cakupan jasa seperti audit, konsultasi, dan layanan lainnya. Yang kedua, menetapkan prosedur perizinan bagi akuntan publik dan kantor akuntan publik. Yang ketiga, wajib menerapkan pengendalian mutu dan melaporkan kegiatan secara berkala. Nah, yang keempat, pembentukan kerjasama dengan kantor akuntan publik asing melalui perjanjian resmi. Nah, yang kedua ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 9 Tahun 2023 menekankan independensi auditor dari pihak yang diaudit. Yang kedua, mengatur rotasi auditor untuk mencegah konflik kepentingan maksimal 7 tahun untuk bank umum dan perusahaan publik. Nah, yang ketiga OJK memperhatikan kepatuhan terhadap standar profesional oleh KAP. Sini ada standar profesional. Yang pertama, standar profesional akuntan publik atau disebut SAPAP. Diterbitkan oleh IAPI mencakup standar audit, mengatur prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan. Yang kedua, standar pengendalian mutu atau SPM, menjamin kualitas audit melalui sistem pengendalian mutu. Yang ketiga, kode etik profesi, mengatur perilaku profesional akuntan publik. Nah, yang kedua, standar akuntansi pemerintah atau SAP diterapkan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010, meliputi penyajian laporan keuangan berbasis akurat dan pernyataan standar akuntansi pemerintah. Di sini ada prinsip-prinsip dasar regulasi. Regulasi jasa akuntansi publik menegaskan prinsip. Yang pertama, transparansi. Laporan keuangan harus mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, yang kedua, independensi. Auditor bebas dari pengaruh pihak yang diaudit. Yang ketiga, akuntabilitas. Auditor bertanggung jawab atas hasil audit kepada masyarakat dan regulator. Yang keempat, profesionalisme. Pelaksanaan audit mengikuti standar profesi yang berlaku. Peran otoritas pengawas. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan regulasi terkait penggunaan jasa akuntansi publik. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap KAP terdaftar. Yang ketiga, memberikan sanksi administratif bagi pelanggaran regulasi. Nah, yang kedua, Kementerian Keuangan mengawasi praktik akuntansi publik melalui peraturan pemerintah terkait perizinan dan pengembangan akun perusahaan publik. Tantangan dan pengembangan. Beberapa tantangan dalam menerapkan regulasi. Yang pertama, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi. Yang kedua, penyesuaian dengan standar internasional seperti IPSAS. Yang ketiga, pengaturan pengawasan terhadap independensi auditor. B. Proses dan tahap audit oleh akuntan publik. Ada beberapa proses audit oleh akuntan publik. Yang pertama, pemahaman entitas dan lingkungannya. Di tahap awal ini, auditor harus memahami secara menyeluruh entitas yang diaudit dan di lingkungannya.
ini termasuk memahami industri, regulasi, dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi perusahaan. Tujuannya untuk mengenali risiko yang mungkin ada. Nah, yang kedua itu penilaian risiko. Auditor bakal menganalisis risiko yang ada terkait dengan laporan keuangan. Itu seperti membedakan antara risiko pengendalian dan risiko inherent. Nah, yang ketiga itu perencanaan audit. Auditor menyusun rencana berdasarkan penilaian risiko yang sudah dilakukan. Ini termasuk menentukan materi yang akan diaudit, waktu pelaksanaan, dan metode yang digunakan. Rencana ini harus dikomunikasikan ke manajemen perusahaan yang diaudit. Nah, yang keempat itu pengujian pengendalian. Auditor melakukan pengujian untuk menilai efektivitas kontrol internal perusahaan. Nah, jika kontrol internal sudah terbukti cukup baik, auditor bisa lebih fokus ke pengujian substansial. Nah, yang kelima itu pengujian substansial. Tahapan ini merupakan pengujian langsung terhadap akun dan transaksi di laporan keuangan. Nah, auditor memeriksa bukti transaksional, itu pemotongan dan perhitungan. Ini bisa menggunakan metode sampling untuk mengambil contoh dari seluruh transaksi. Nah, yang keenam itu evaluasi dan konfirmasi temuan. Nah, setelah melakukan semua pengujian, auditor mengevaluasi hasilnya. Jika mereka menemukan kesalahan atau ketidakcocokan, auditor perlu melakukan konfirmasi dengan pihak manajemen untuk memastikan informasi yang diperoleh. Nah, yang ketujuh itu penyusunan laporan audit. Langkah terakhir adalah menyusun laporan audit. Dalam laporan itu, auditor memberikan opini mereka tentang kewajaran laporan keuangan. Ada beberapa jenis opini, yaitu opini bersih dan opini tidak bersih atau tidak memberikan opini. Nah, yang kedelapan itu tidak lanjut dan rekomendasi. Setelah auditor seringkali memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada manajemen agar kontrol internal yang ada bisa lebih baik di masa depan. Nah, setelah itu tahapan audit oleh akuntan publik. Yang pertama, itu perencanaan audit. Auditor menyusun rencana audit dengan mengumpulkan informasi terkait perusahaan dan lingkungannya. Ini penting untuk menentukan tujuan audit dan risiko yang mungkin ada. Rencana ini juga harus melibatkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit. Nah, yang kedua itu pemahaman sistem dan pengendalian internal. Auditor harus memahami sistem akuntansi dan kontrol internal perusahaan. Ini membuat penilaian beberapa baik kontrol internal berjalan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih saat audit. Nah, yang ketiga itu penilaian risiko. Auditor menilai risiko yang ada pada laporan keuangan. Penilaian ini dibagi menjadi risiko inherent atau risiko yang melekat pada transaksi, dan risiko pengendalian itu adalah risiko karena kelemahan dalam kontrol internal. Nah, ini membantu auditor dalam merencanakan prosedur audit. Nah, yang keempat itu pengujian pengendalian. Auditor melakukan pengujian untuk menilai efektivitas kontrol internal yang sudah ada. Jika kontrol sudah terbukti bagus, auditor bisa lebih sedikit
melakukan pengujian substansial. Nah, yang kelima itu pengujian substansial. Tahapan ini memeriksa rinci atas saldo akun dan transaksi keuangan. Auditor melakukan pengujian langsung untuk memastikan keakuratan informasi di laporan keuangan. Nah, contohnya bisa dengan melakukan uji sampling pada beberapa transaksi. Nah, yang keenam itu evaluasi hasil audit. Setelah semua pengujian dilakukan, auditor mengevaluasi hasilnya. Mereka membandingkan dengan kriteria yang ditetapkan. Jika ada temuan yang signifikan, auditor perlu menganalisis dampaknya terhadap laporan keuangan. Nah, yang ketujuh itu penyusunan laporan audit. Auditor menyusun laporan audit yang mencakup opini. Itu mereka langsung bertahap kewajaran laporan dalam keuangan. Peran akuntan publik dalam akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Yang pertama, audit laporan keuangan. Memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan organisasi. Akuntan publik secara independen memeriksa catatan keuangan, melakukan ujian, dan menilai kesesuaian dengan standar akuntansi. Contohnya seperti perusahaan manufaktur. Nah, akuntan publik memeriksa laporan keuangan perusahaan manufaktur untuk memastikan bahwa biaya produksi, persediaan, dan penjualan dicatat dengan benar. Aset tetap seperti mesin dan peralatan tercatat secara akurat, dan arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan dilaporkan secara transparan. Yang kedua yaitu meningkatkan transparansi. Audit independen meningkatkan transparansi dengan membuat informasi keuangan lebih mudah diakses dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Laporan keuangan publik yang diaudit oleh akuntan publik biasanya dipublikasikan secara luas sehingga dapat diakses oleh investor, kreditor, dan publik. Standar pelaporan akuntan publik menggunakan standar pelaporan yang jelas dan konsisten seperti IFRS atau International Financial Reporting Standard atau PSAK atau Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sehingga informasi keuangan lebih mudah dipahami. Nah, contohnya seperti perusahaan publik. Nah, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek diharuskan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang diaudit secara berkala, sehingga investor dapat menilai kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan investasi yang tepat. Yang ketiga, memberikan saran dan konsultasi. Nah, akuntan publik dapat memberikan saran dan konsultasi kepada organisasi tentang praktek akuntansi terbaik, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan. Akuntan publik dapat membantu organisasi dalam menilai risiko yang dihadapi dan merumuskan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Akuntan publik dapat memberikan saran tentang perbaikan sistem pengendalian internal dan praktik akuntansi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Contohnya pada lembaga pendidikan, akuntan publik dapat memberikan saran tentang cara meningkatkan tata kelola perusahaan di lembaga pendidikan, seperti penerapan komite audit dan kode etik. Yang keempat yaitu mendorong akuntabilitas. Nah, jadi akuntan publik membantu mendorong akuntabilitas dengan mengidentifikasi dan melaporkan potensi penipuan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan. Pada pemeriksaan independen, audit independen membantu mendeteksi potensi penipuan dan ketidaksesuaian dengan peraturan. Pada pelaporan akuntan publik, diwajibkan untuk melaporkan potensi penipuan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan kepada pihak berwenang. Nah, contohnya seperti pada perusahaan keuangan,
Jika audit menemukan bahwa perusahaan keuangan telah melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kerugian, akuntan publik diwajibkan untuk melaporkannya kepada pihak berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Baik, materi selanjutnya itu tentang tantangan dan prospek karir dalam jasa akuntan publik. Nah, besarnya peluang sebagai seorang akuntan jika dibandingkan dengan jumlah akuntan publik di Indonesia masih sangat besar peluangnya. Oleh karena itu, akuntan publik dan calon-calon akuntan publik di Indonesia harus mewaspadai masuknya akuntan publik asing yang notabene itu diperbolehkan praktek di Indonesia. Nah, tantangan profesi akuntan publik sebanding dengan peluangnya. Hal ini terjadi karena yang pertama, struktur akuntan publik di Indonesia yang berusia di atas 50 tahun itu mencapai 67%. Nah, yang kedua, profesi akuntan publik tampaknya sudah tidak menarik lagi yang ditandai dengan akuntan publik yang beralih profesi. Nah, yang ketiga, tidak menjadi pilihan utama mahasiswa akuntansi untuk berkarir. Yang keempat, belum adanya kesiapan akuntan publik Indonesia dalam menghadapi era pasar global yang ditandai dengan kurangnya penguasaan bahasa asing. Nah, yang kelima, perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Yang keenam, tidak semua lulusan CPA menjadi akuntan publik. Hanya sekitar 26 yang menjadi akuntan publik. Adapun peluang yang dihadapi oleh akuntan tersebut, yang pertama itu satu-satunya profesi yang diberikan kewenangan untuk memberikan jasa audit oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Perseorangan terbatas mewajibkan perseorangan dengan aset di atas 50 miliar wajib diaudit. Nah, yang ketiga, BPK akan melimpahkan audit keuangan negara kepada akuntan publik baik secara langsung ataupun atas nama BPK tersebut. Nah, yang keempat, perusahaan terbuka berdasarkan undang-undang hanya bisa diaudit oleh akuntan publik. Yang kelima, badan usaha milik negara, daerah, serta perusahaan daerah auditnya bisa dilakukan oleh akuntan publik. Nah, yang keenam itu audit dan pelaporan di sektor perpajakan. Yang ketujuh, sektor perbankan sudah mewajibkan audit bagi nasabahnya yang memperbolehkan fasilitas kredit dalam jumlah tertentu. Nah, jadi materi tadi itu tentang tantangan dan prospek karir dalam jasa akuntan. Ada beberapa peluang dan ada juga peluang yang dihadapi oleh akuntan tersebut. Nah, dari berbagai materi yang disampaikan oleh teman-teman tadi, dapat saya simpulkan bahwa akuntansi publik adalah praktik yang diterapkan pada organisasi dan entitas publik untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan keuangan secara transparan dan akuntabel. Profesi akuntan publik diatur oleh Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang mencakup standar audit, pengendalian mutu, dan akuntansi pemerintahan. Proses audit oleh akuntan publik terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pemahaman entitas, penilaian risiko, perencanaan audit, pengujian kontrol internal, pengujian substansial, evaluasi temuan, hingga penyusunan laporan audit. Tujuan utama audit ini adalah memastikan keakuratan laporan keuangan, menciptakan transparansi, serta memberikan saran perbaikan kepada entitas yang diaudit.